Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Kita harus tahu ya, ilmu yang benar wajib disebarluaskan. Dan sekarang saya akan membahas tentang 4 kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Sang Pencipta kepada Rasul yang 4. Dan Rasul itu manusia, tetapi manusia pilihan Tuhan, yaitu yang menerima kitab suci yang pertama yaitu Nabi Musa yang menerimanya di Gunung Tursina, India, dan kitab Toret dalam bahasa India. Yang kedua, kitab Jabur yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Daud di negara Yunani kuno atau Persia, dan kitab Jabur pun dalam bahasa Yunani kuno atau Persia. Kitab suci yang ketiga diturunkan kepada Nabi Isa di Baitul Maqdis Palestina, dan kitab Injil pun dalam bahasa Palestina. Dan kitab suci yang terakhir yaitu Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi, dan Quran pun dalam bahasa Arab. Kita harus tahu ya. Dan 4 kitab suci itu jalan kebenaran dari Tuhan yang harus dijalani oleh kita sebagai umat-umat Rasulnya. Seperti penganut Toret, pemimpinnya Nabi Musa, dan harus menjalankan perintah Tuhan yang ada dalam kitab Toret yang dibawa oleh Nabi Musa. Begitu juga penganut Jabur, penganut Injil, dan begitu juga penganut Quran. Wajib menjalankan perintah Tuhan yang ada dalam kitab suci masing-masing yang dibawa oleh Rasul masing-masing atau pemimpin. Jadi Rasul itu manusia biasa yang memimpin makhluk yang ada di alam dunia seperti manusia dan golongan bangsa jin. Kita harus tahu ya. Dan kalau kita menuruti aturan dari Tuhan kehidupan, jadi Tuhan itu kan sudah mengatur kehidupan makhluk yang ada di alam dunia, yaitu yang sudah dituliskan dalam kitab suci sebagai pedoman hidup. Jadi kitab suci itu pedoman hidup ya. Dan di dalam kitab suci, di dalam Toret, Jabur, Injil, dan Quran sama, ada bab ketauhidan kepada Tuhan dan makhluk ciptaan Tuhan, dan ada bab hukum-hukum kehidupan atau aturan dari Tuhan yang wajib dilaksanakan oleh penganut kitab suci masing-masing, seperti hukum perkawinan, perceraian, kerumah tanggaan, perniagaan, pembagian harta, ketetanggaan, pemerintahan, kenegaraan, semuanya kan ada dalam kitab suci. Kita tinggal menjalani perintah Tuhan yang ada dalam kitab suci menurut profesi masing-masing. Atau kita sebagai pemerintah menurut aturan dari Tuhan cara memerintah negara atau dan setap-setap negara lainnya. Kalau kita sebagai rakyat wajib menuruti aturan dari Tuhan yang ada sebagai rakyat. Kita sebagai pedagang wajib menuruti aturan dari Tuhan cara berdagang. Kita sebagai yang membagikan harta atau harta warisan, kita wajib menuruti aturan dari Tuhan yang ada dalam kitab suci. Dan semua aturan dari Tuhan itu kalau dijalani oleh kita, maka akan selamat dunia dan akhirat, dan akan menjadi bahagia kepada kita dan kepada orang lain, termasuk makhluk lain seperti air, api. Kan itu air, api juga makhluk ya, yang wajib diarahkan oleh khalifah alam dunia, yaitu manusia. Jadi manusia itu khalifah alam dunia, diciptakan ke alam bumi ini sebagai pemimpin makhluk yang ada di alam dunia, yaitu hewan disimpan di mana diarahkan oleh manusia ya, dipernahkan air, dipernahkan oleh manusia ya, api dipernahkan oleh manusia. Jadi manusia itu pemimpin makhluk yang ada di alam dunia, menjadi khalifah alam dunia dengan menuruti aturan dari Tuhan yang dibawa oleh pemimpin makhluk, yaitu para rasul. Jadi para rasul itu kan memimpin manusia dan golongan bangsa jin. Yang dibawa oleh rasul itu kitab suci yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Dan aturan dari Tuhan kalau kita menurutinya, kita akan bahagia dan makhluk yang lain akan bahagia. Tetapi kalau kita manusia tidak menuruti aturan dari Tuhan yang ada dalam kitab suci, maka akan celaka kita di dunia dan akan mencelakai makhluk yang lainnya seperti hewan, air, api, kan itu yang pimpin. Contoh yang ada dalam aturan Tuhan ya, contoh dalam membangun, saya kasih tahu.
Cara pembangunan yaitu membangun rumah wajib memberi jalan 50 senti dari belakang, 50 senti dari pinggir kanan, 50 senti pinggir kiri, 50 senti dari depan. Itu wajib ya. Dan wajib orang yang membangun pun membangun rumah memberi aliran air 15 senti untuk kolomeran kita. Ya, dari setiap rumah ya 15 senti dan dari setiap rumah 50 sentian dari setiap sudut rumah untuk jalan, 15 sentian untuk aliran air kolomeran yang akan diberaskan ke selokan. Dan wajib manusia yang akan membangun rumah itu mempunyai halaman rumah, yaitu halaman belakang, pinggir, pinggir dan depan. Untuk orang yang punya rumah, halaman belakang untuk membuat sepiteng pembuangan kotoran manusia. Halaman pinggir untuk menyimpan barang yang bukan di rumah, dan halaman depan untuk kita bersantai, mempunyai anak cucu berlari-larian untuk kalau ada tamu datang tidak menyimpan kendaraannya di halaman orang lain, dan untuk membuang sampah atau membakar sampah rumah setiap hari. Kalau sampah rumah setiap hari dibakar di halaman kita sendiri, maka sampah tidak akan menumpuk dan sampah pun akan habis ya. Nah, itu aturan dari Tuhan, kalau dijalankan akan kita bahagia kepada kita dan bahagia kepada orang lain. Dan begitu juga kita manusia mengalirkan air, karena air itu kan makhluk hidup sama ya. Diarahkan yaitu dari setiap rumah kolomeran kan ada untuk aliran air sampai ke selokan, dari selokan ke sungai, dari sungai ke muara, sungai ke laut ya. Jadi dipernahkan. Begitu juga hewan yang wajib dilestarikan di dekat rumah kita, seperti hewan yang akan disantap oleh kita, ayam gitu, bebek, kita pernahkan untuk menjadi kandang ayam, memberi kandang bebek supaya kita tidak menyimpan hewan tersebut berkeliaran. Jadi ada dipernahkan oleh manusia, dan kita pun wajib manusia tidak boleh mengurus ya hewan yang buas seperti harimau disimpan di rumah, itu tidak boleh karena akan membahayakan. Itu aturan dari Tuhan ya. Tidak boleh memelihara hewan buas di rumah, di pekarangan rumah seperti harimau, buaya, ular ya, yang akan membahayakan, tidak boleh pelihara di rumah dan di halaman rumah kita karena akan membahayakan, dan disimpan oleh manusia di hutan ya, karena ada harus wajib dipernah-pernahkan. Tetapi kalau manusia tidak menurut aturan dari Tuhan, saya kasih contoh ya. Kita membangun rumah tidak memberi jalan sama sekali kepada orang lain. Sedangkan dari aturan Tuhan wajib memberi jalan, contoh ya. Terus kita tidak membuat aliran air untuk kolomeran kita, dan akhirnya kolomeran kita mengalirnya ke jalan. Nah, contoh ya. Dan kita wajib mempunyai halaman rumah, tetapi kita tidak mempunyai halaman rumah karena dihabiskan semuanya, dan akhirnya kita punya sampah dibuang sembarangan. Dan sampah yang dibuang sembarangan seperti kesolokan atau ke penampungan pun kan kalau terlalu banyak sampah dari setiap rumah akan membahayakan kan. Nah, itulah sebabnya akan menjadi bencana dunia dan akhirat. Jadi bencana kepada semua makhluk, seperti kalau sampah dibuang sembarangan, akhirnya air kehidupannya terganggu karena tumpukan sampah ya. Dan akhirnya air pun akan murka dan akan menjadi bencana kepada makhluk yang lainnya seperti manusia dan kepada hewan, juga kepada tumbuhan. Begitu juga kalau api tidak dipernahkan oleh manusia, seperti kan kita ada api yang besar, membakar sampah yang besar, dibiarkan saja dan akhirnya menjadi bencana, yaitu menjadi kebakaran. Tetapi kan api ada aturan dari Tuhan, yaitu untuk kita masak, kan ada api di rumah, itu akan memberi manfaat pada kita karena oleh kita pun dipernahkan. Kita harus tahu ya. Jadi kalau kita menurut aturan Tuhan, kita akan menjadi bahagia dunia dan akhirat kepada makhluk yang lainnya, termasuk kepada kita. Tetapi kalau kita tidak menurut aturan dari Tuhan,
maka akan membahayakan kita dan makhluk yang lainnya yang akan menjadi bencana kepada kita dunia dan akhirat. Makanya kita wajib tahu aturan-aturan kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan yang berada dalam kitab suci yang dibawa oleh para rasul yang empat, khusus umatnya masing-masing ya, khusus umatnya masing-masing, kesananya dari Tuhan Sang Pencipta. Beginilah ya ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk